Israel akan menjadi bangsa besar yang akan melahirkan Mesias, dan bangsa Arab juga akan melahirkan bangsa besar yang tinggal berhadapan dengan bangsa Israel. Seumpama Hagar dan Ismail tidak pergi dari Hebron, dari rumah Abraham dan Sarah, tentu bagaimana persebaran keturunan Ismail tidak akan terjadi seperti janji Tuhan. Jadi di balik semua peristiwa yang seolah-olah itu tidak dipahami secara sesaat, pada saat kejadian itu berlangsung, ternyata Tuhan itu memiliki rencana yang lebih besar daripada kehidupan kita. Kita pun kadang-kadang juga seperti itu. Sesuatu yang sudah kita pilih dan beresiko pilihan itu harus kita tanggung. Tapi ketika Tuhan itu melakukan sesuatu atas diri kita, rasanya kita protes. Tapi sesungguhnya di balik itu semua memang Tuhan konsekuen dengan takut, janji. sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Siapa yang disebut Abimelek? Jadi sebetulnya Abimelek itu bukan nama orang, bukan nama diri. Berasal dari kata Avi yang artinya ayahku, Melek itu artinya raja. Ayahku adalah raja. Dan itu adalah nama gelar dinasti. Seperti Paraoh atau Fir'aun. Seperti Herodes. Itu juga adalah nama dari dinasti. Mungkin kalau di sejarah Nusantara, Sailendra, Sanjaya, atau lebih khusus kalau dikaitkan dengan gelar-gelar, itu mirip dengan Brawijaya 1, Brawijaya 2. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak melihat konteksnya secara keseluruhan, orang akan bingung bagaimana Abimelek ini meminta Sarah untuk menjadi haremnya, tetapi pada pasal 26 dia mengingini istrinya Ishak. Nah, padahal di situ Abimelek itu adalah Abimelek yang lain. Artinya putra dari Abimelek yang bertemu dengan Abraham, bahkan di dalam sumber-sumber Yahudi itu putra mahkota itu dinamakan dengan Ben Melek, artinya putra raja. Seperti putra mahkota, dan ketika dia bertakhta dia menjadi Abimelek. Begitu juga Fir'aun, Paraoh itu adalah nama gelar, namanya penguasa atau sang raja. Dan Fir'aun itu nanti setelah ditemukannya arkeologi Mesir yang tidak lain itu diawali oleh penemuan batu Rosetta, baru ditemukan nama Akhenaton, Fir'aun Tutmose, Fir'aun Seti, Fir'aun Ramses, Fir'aun Menerpetah dan sebagainya. Dan itu semua sebetulnya berawal dari penemuan batu Rosetta, dan dalam waktu 23 tahun itu seorang Prancis yang bernama Francis Champollion itu berhasil memecahkan itu, yang diawali dari refleksinya terhadap kisah dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 11. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana Abimelek yang adalah raja dari wilayah Gerar, ya Gerar itu tempatnya itu di wilayah Israel paling selatan. Itu kok bisa memakai nama Ibrani dan kemudian berdialog dengan Tuhan ketika dia ditegur karena ingin mengambil Sarah sebagai istrinya. Nah, kita juga menemukan bahwa memang pada zaman itu banyak sekali penguasa-penguasa asing yang kemudian mengalami proses inkulturasi dengan budaya lokal. Makanya di dalam prasasti Tel Amarna itu ditemui nama Semitik, yaitu Abu Milki, yaitu prasasti Tel Amarna. Dan itu menunjukkan bahwa pada waktu itu silih bergantinya kekuasaan itu saling mempengaruhi budaya yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu.
Terus kemudian yang kedua yang sering menjadi kontroversi dari kalangan para arkeolog dan para ahli kitab suci. Dahulu sebelum era biblical archaeology, itu orang mempersoalkan tentang eksistensi Filistin pada zaman Abraham. Prasasti-prasasti yang dikenal, ungkapan bangsa atau kelompok bangsa Filistin itu baru memasuki Timur Tengah. Mereka datang dari Yunani, yaitu baru pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi kira-kira setelah zamannya Musa, atau kalau kita memakai penanggalan yang belakangan, artinya ada yang memberikan penanggalan Musa itu keluaran itu tahun 1446 sebelum Masehi, ada yang merujuk itu masa Fir'aun Ramses itu abad 12. Nanti kita akan pelajari pada saat kita bicara tentang kronologi kitab Keluaran. Tetapi artinya bahwa bangsa Filistin itu datang dari wilayah Yunani, itu kira-kira baru abad ke-12. Sedangkan Abraham itu hidup pada masa yang lebih kuno, yaitu abad 20 sebelum Masehi. Jadi tahun 2000-an sebelum Masehi. Lalu bagaimana ini bisa diselesaikan? Nah, yang pertama-tama harus dikatakan bahwa eksistensi Filistin di dalam Kejadian pasal 21 yang sekarang kita pelajari itu sesungguhnya tidak merujuk kepada satu kelompok. Jadi ungkapan Ibrani Palestim itu di situ menunjukkan bahwa orang-orang atau kaum laut. Jadi bangsa laut itu adalah orang-orang laut yang datang secara berkelompok-kelompok dan itu pada berbagai zaman ke wilayah Timur Tengah. Dan bentuk jamaim itu menunjuk bahwa lebih dari satu kelompok. Jadi kelompok gelombang pertama, gelombang kedua. Hanya kemudian ditemukan sebuah fakta arkeologis bahwa pada abad ke-20 sebelum Masehi, berarti pada zaman Abraham, suku-suku laut itu sudah membangun koloni di sekitar wilayah Laut Tengah atau Mediterranean Sea. Makanya yang disebut Derek Hayam, jalan laut atau Via Maris, itu pernah populer disebut jalan orang-orang Filistin. Nah, ada satu penelitian yang menarik dari seorang arkeolog yang sangat terkenal, khususnya tentang studi Holy Land, yang namanya Profesor Ernest Albright, bahwa kata Palestin digunakan untuk semua orang laut yang datang dalam beberapa gelombang. Orang laut pada masa Abraham telah mengintegrasikan diri dengan kebudayaan setempat, dan mereka berbeda dengan orang-orang Filistin pada masa kerajaan Israel yang suka berperang, yang menyerang. Maka orang-orang Filistin yang disebutkan dalam kitab Kejadian pasal 21 itu relatif cinta damai. Nah, maka kita bisa melihat dalam setting sejarah seperti ini. Yang pertama-tama tentu ada ahli yang tidak menerjemahkan Kejadian pasal 21-34 itu dengan Filistin, tapi menyebut orang-orang asing atau orang-orang laut gitu. Tetapi itu hanya problem bagaimana menerjemahkan secara dinamis. Padahal sebetulnya ya memang kalau katanya Filistin, ya Filistin, tinggal menjelaskan saja. Itu ada beberapa gelombang yang datang ke Timur Tengah. Lalu pertanyaan yang sering diungkapkan, dan itu bahkan muncul di tulisan-tulisan polemik. Pada saat Sarah itu dengan Abraham pergi ke Gerar, ya, usia Sarah sudah 90 tahun. Jadi mengapa Abimelek tertarik mengambil wanita yang sudah berusia 90 tahun? Jadi ini menjadi ejekan di kalangan tulisan-tulisan polemik. Kekacauan Bible. Bagaimana seorang raja mengambil wanita yang diingininya
usia 90 tahun. Bukankah dia cinta sama nenek-nenek, katanya begitu. Ya, Kejadian pasal 20 ayat 2 itu yang menggambarkan tentang pertemuan Abraham dengan Raja Gerar itu diawali dengan kata-kata firman Tuhan, berkatalah Abram kepada Sarah istrinya, dia saudaraku. Tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Sama seperti Abraham pernah berkata kepada Fir'aun. Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Di sini Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah untuk menjadi haremnya. Jadi menjadi wanita-wanita di lingkungan istananya. Dan itu memang nanti akan dibuktikan dalam temuan-temuan arkeologi bahwa memang Raja Gerar seperti Fir'aun, seperti raja-raja di zaman kuno, mengumpulkan banyak wanita di haremnya itu adalah merupakan simbol kebesaran seorang raja. Kemudian disampaikan di sana bahwa Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah untuk menjadi istrinya atau mungkin haremnya kalau dalam konteks budaya kuno waktu itu. Karena Sarah sebelumnya tertawa mendengar janji Tuhan bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Apakah justru ini Tuhan yang memberi tanda kepada Sarah bahwa dia sudah merasa tua dan dia tidak mungkin melahirkan seorang anak? Lalu Tuhan memberi tanda bahwa setelah, karena kita dalam pasal 18 kemarin kita belajar bahwa Sarah tertawa. Saya yang sudah mati haid, sudah layu, mungkinkah memiliki seorang anak? Kemudian Tuhan tahu bahwa Sarah di balik pintu itu dia tertawa, dia menegur Abraham. Kenapa dia tertawa? Kemudian Sarah mau menyangkal dan Tuhan mengatakan, nyatanya kamu tertawa. Setelah itu disambung dengan periode tentang bagaimana Tuhan menjanjikan anaknya bagi dia itu, ya. Kemudian Tuhan memenuhi apa yang dijanjikannya dan pasal 20 ini diawali dengan kisah tentang pertemuan Abraham, Sarah, dan Abimelek. Nah, artinya bisa juga ditafsirkan bahwa ternyata Tuhan telah meremajakan Sarah, dan itu tafsiran beberapa rabi seperti itu. Saya berikan contoh beberapa teks sekalipun kadang-kadang catatan para rabi itu cenderung bombastis dan berlebih-lebihan, ya. Kecantikan Sarah digambarkan dalam tafsiran para rabi itu melebihi Rahab, Abigail, dan Esther. Ini tercatat dalam Sanhedrin 39b. Talmud ini, ya. Dibandingkan dengan Sarah ini yang berlebih-lebihan. Kecantikannya seperti manusia di antara para kera. Nah, ini berlebih-lebihan juga. Ini disebutkan dalam Traktat Baba Batra 58a. Abraham menyadari kecantikan istrinya justru katanya setelah pengembaraannya yang panjang, yang menurut Midrash Bereshit, ya, semacam komentar Yahudi terhadap kitab Bereshit atau Kejadian, wanita biasanya direndahkan di tengah-tengah kerasnya perjalanan pada masa kuno maksudnya. Tetapi Sarah tetap bertahan kecantikannya. Ini disebutkan dalam Midrash Bereshit Rabbah 40, ya. Namun ketertarikan Abimelek saya kira bukan semata-mata karena kecantikan Sarah. Itu terbukti bahwa di dalam teks ini tidak ada keterangan bahwa Sarah seorang perempuan cantik yang digambarkan. Tetapi paling tidak dia masih menarik sehingga itu kalau boleh kita bisa hubungkan dia yang sudah merasa tua itu kemudian Tuhan mampu meremajakan kembali Sarah sehingga dia tetap menarik bagi orang lain. Tetapi bukan hanya faktor itu. Ketertarikan Abimelek bukan semata-mata karena kecantikan Sarah. Melainkan juga karena tradisi raja-raja kuno yang memperbanyak harem tadi di istananya. Sebagai simbol keagungan. Dan budaya-budaya seperti ini masih bertahan pada masa-masa jauh setelah itu. Satu contoh saja misalnya kalau Anda lihat dalam bukan hanya kisahnya Fir'aun, ya, atau
penguasa-penguasa Yunani, tapi lebih banyak itu penguasa-penguasa di Timur Tengah. Di konteks masyarakat kita saja ada seperti itu. Digambarkan misalnya Panembahan Senopati itu saking dibuktikan tentang keagungannya sebagai raja yang hanyokrawati, itu tidak hanya mengumpulkan pesonanya terhadap perempuan, tetapi juga perempuan yang wajar, manusia biasa, tetapi sampai Kanjeng Ratu Pantai Selatan pun itu dinikahinya. Ini gambaran-gambaran dalam logika kekuasaan kuno yang sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda, karena mereka selain memahami konsep-konsep keagungan yang berkaitan dengan kekuasaan yang didewakan. Dan itu salah satu gambarannya adalah bagaimana dia memiliki banyak wanita. Kemudian lebih-lebih karena dia memandang kedudukan Abraham. Abraham itu kan orang asing, kenapa dia terpandang di mata Abimelek? Apa buktinya Abraham terpandang? Abimelek nanti mau mengadakan perjanjian dengan Abraham. Biasanya perjanjian itu dilakukan dengan orang yang memang layak, dianggap setara para pihak yang mengadakan perjanjian tadi. Itu yang akan kita bahas di minggu depan berkaitan dengan dari Berseba ke Yerusalem, ke Gunung Muria, dari Berseba ke Tanah Muria, di mana Abimelek sama Abraham nanti melakukan perjanjian, dan itu nanti akan menjadi asal-usul dari kata Berseba, ya, mata air sumur sumpah atau sumur 7. Nah, itu nanti juga syarat dengan penafsiran para rabi yang kadang-kadang sangat alegoris. Nah, oleh karena itu dalam kajian-kajian kita itu kita melakukan penyeimbangan, ya, tidak semuanya tulisan rabi itu harus kita percayai meskipun dia adalah native speaker dari bahasa Ibrani itu. Nah, tinggal kita harus melihat itu tafsiran alegoris itu muncul dari tahun berapa, terus kemudian suasana apa yang melatar belakangi kisah itu muncul, itu tentu harus dipertimbangkan. Kadang-kadang kita itu aneh, orang-orang Protestan begitu antinya dengan tafsiran alegoris yang dimunculkan oleh orang-orang karismatik, tetapi begitu orang Yahudi yang ngomong dia langsung percaya kan itu kan. Nah, kita lanjutkan. Mungkin Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, mau menunjukkan kepada Sarah yang merasa sudah tua dan tertawa. Ternyata masih menarik bagi Abimelek. Unsur ini ada, meskipun bukan utama. Dan peristiwa ini diizinkan Allah untuk meyakinkan Sarah bahwa sesungguhnya dia berkuasa untuk menggenapi janjinya. Terbukti sekalipun Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi, tetapi nyatanya dia berfirman, aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Kejadian pasal 26. Dan kontras dari keraguan Sarah, bahwa dia merasa bahwa hayyitah ya fi etnah waduni dan tuanku zaken sudah tua. Makanya para tua-tua Israel disebut seknim, ya. Jadi hayyitah li etnah waduni atau waduni zaken, dan tuanku sudah tua. Aku sudah layu, tuanku sudah tua. Bahkan dan Sarah telah mati haid. Sebagai hukuman atas perlakuan mengambil Sarah itu tadi, maka dikatakan di sana bahwa tadinya Tuhan telah menutup rahim tiap perempuan di istana Abimelek. Jadi Tuhan menutup rahim setiap perempuan di istana Abimelek itu seolah-olah sebagai kontras dari apa yang dikisahkan tentang Sarah bahwa dia sudah mati haid, sudah tertutup untuk kemungkinan melahirkan, tetapi Tuhan bisa membuka kembali rahimnya karena untuk tindakannya yang penuh mujizat tadi. Nah, hal ini kukatakan dengan hati yang tulus, kata Abimelek, dan tangan yang bersih. Itu pleidoinya dia. Karena ia tidak tahu kalau Sarah istri Abraham, karena Abraham mengatakan dia istriku. Ada rabi yang menafsirkan bahwa Abraham juga tidak bersalah karena dia mengatakan dia
my sister, dia saudaraku. Karena toh dia memang saudaranya yang kemudian menjadi istrinya. Kemudian Tuhan menyuruh mengembalikan Sarah itu kepada Abraham. Lalu di sini muncul kata-kata pertama kali, kinafihu, karena dia seorang nabi. Karena nabilah dia itu. Nah, jadi Abraham disebut sebagai seorang nabi. Inilah kata-kata rujukan pertama kali kata nabi muncul dalam kitab Taurat. Jadi Kejadian pasal 20 ayat 7. Sekalipun di dalam tradisi spiritualitas Yahudi dan Kristen, Abraham lebih populer disebut sebagai bapak bangsa. Karena kalau institusi kenabian itu kan munculnya sebetulnya secara khusus setelah zaman Musa. Meskipun sebelumnya itu ada nabi, tapi itu belum baku dalam pengertian nabi yang digambarkan dalam Yudaisme. Ada 7 nabiah, ada 48 nabi dalam tradisi Yahudi itu. Dan Ismail tidak termasuk nabi, dan Lot juga tidak termasuk nabi. Kemudian bukti arkeologis membuktikan bahwa Raja Gerar seperti Fir'aun juga membawa banyak wanita ke dalam haremnya. Apalagi diketahui Sarah adalah saudarinya Abraham. Maka Abimelek memiliki posisi istimewa meskipun maka di mata Abimelek, Abraham memiliki posisi yang istimewa sekalipun dia orang asing di negerinya Abimelek. Lalu jawab Abraham, ini ketika Abimelek komplain ya. Pertama-tama di dalam ayat ke-8, keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu Abraham mengucapkan pledoinya, karena pikirku takut akan Allah. Yirat Elohim itu tidak ada pada tempat ini, sehingga ia takut dibunuh karena Sarah itu adalah istrinya. Itu alasannya Abraham. Meski Abraham juga tidak berbohong sebab Sarah memang saudari tirinya yang kemudian diperistri. Dan lazim dalam zaman kuno apabila raja menginginkan perempuan yang sudah bersuami, maka suaminya dibunuh. Namun sikap ragu-ragu Abraham dalam tanda petik ini di mata Allah dimaafkan. Sebab itu Tuhan menyebut Abraham sebagai nabi. Tapi bukan karena kelemahannya dia disebut nabi, karena syafaatnya atas Sodom dan Gomora yang sudah kita pelajari 2 minggu sebelumnya ya. Kejadian pasal 17 ayat 16 dan ayat 33. Terbukti doanya diperkenankan. Ia akan berdoa untuk engkau, katanya kepada Abimelek. Maka engkau tetap hidup, tetapi jikalau engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau akan mati. Kejadian pasal 20 ayat 7. Lalu Abimelek mengembalikan Sarah dan memberikan kepada Abraham kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki dan hamba perempuan untuk membuka negerinya terbuka untuk tinggalnya Abraham. Raja Gerar itu juga berkata kepada Sarah, kepada saudaramu, maksudnya kepada Abraham, telah diberikan 1000 sikal perak, itulah bukti tentang kesucian kamu. Jadi ini narasi ini bukan kebetulan ditempatkan setelah pertama Sarah yang merasa sudah tua. Lalu Tuhan memberikan bukti-bukti yang seperti kita pelajari tadi. Nah, jadi sepertinya secara eksplisit ya, Alkitab tidak menyebut di mana sebetulnya kesalahan dari Abimelek. Toh Abimelek tidak tahu kalau itu adalah istrinya. Kenapa Tuhan menghukumnya itu? Tetapi
Tuhan berkata bahwa aku tahu engkau berhati tulus. Nah, itu sulitnya. Sebetulnya di sini yang mau digambarkan bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada manusia. Apapun tradisi harem, tradisi memperbanyak wanita itu apa alasannya, itu tetap tidak baik. Nah, tapi di pihak lain Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk memberikan pelajaran kepada Sarah tentang bagaimana dia sudah merasa tua, sudah layu dan istrinya sudah tua, maka apa mungkin dia bisa melahirkan anak. Maka ada tafsiran Rabi yang mengatakan begitu Tuhan menggenapi janjinya melalui Sarah, maka Tuhan kemudian meremajakan kembali Sarah, artinya meremajakan kecantikannya. Nah, kemudian setelah kisah tentang Abimelek dan Abraham ini, lalu disambung dengan pasal 21 yang bicara tentang kelahiran Ishak. Jadi sebelumnya ketika Abraham mengusulkan supaya Ismail tinggal di hadapan hadiratmu, Tuhan berjanji akan datang tahun depan untuk menggenapi janjinya. Nah, Tuhan menepati janji. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki di masa tuanya. Dan anak itu dinamakan Yitzhak. Apa yang dilakukan sesuai dengan perjanjian Tuhan tentang sunat dengan Abraham, maka Ishaklah orang yang pertama disunat menurut hukum Taurat. Karena menurut hukum Taurat harus 8 hari. Sementara ketika sunat itu diberikan kepada Abraham, Ismail dia sudah tua. Ismail sudah umur 13 tahun. Sehingga dari sudut ini bahwa Ishaklah yang menjadi orang yang pertama memenuhi perjanjian Brit Milah, perjanjian sunat tadi. Kemudian pasal 21 ayat 6. Setiap orang berkatalah Sarah, watomer Sarah, sahak asahli. Setiap orang akan mendengarkan aku tertawa karena aku, ya. Elohim kal hasomi ayit sakli. Dan Allah telah membuatku tertawa. Tetapi kata tertawa sahak di sini bukan lagi sama dengan tertawa ketika Sarah tidak mempercayai bahwa Tuhan melakukan itu pada dirinya yang sudah layu dan Abraham yang sudah tua dalam Kejadian pasal 18 ayat 12 sampai 15. Tetapi tertawanya Sarah di sini bukan tertawa tidak percaya atau mengentengkan mujizat, tapi tertawa karena sukacita sehingga orang lain pun juga dibuatnya tertawa ikut bersukacita karena itu. Dan kita menggambarkan bagaimana Tuhan mulai menggenapi janjinya. Lalu pada saat Ishak disabeh, Ismail mengolok-olok. Lah itu mulai di situ dikisahkan tentang hubungannya kembali dengan Hagar dan Ismail. Kejadian pasal 21 ayat 9 itu disebutkan watir Sarah et ben Hagar hamisrit aser yalidah li Abraham misahak. Ketika Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir bagi Abraham itu mengolok-olok. Jadi teks Ibrani-nya singkat, tetapi di dalam beberapa terjemahan sedang main dengan Iska anaknya. Itu tidak ada dalam teks Masoretik ya. Cuman dikatakan bahwa ketika Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir bagi Abraham itu, dia mengolok-olok. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia Lai, itu diterjemahkan sedang main. Dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, itu diterjemahkan bermain juga. Tetapi memang kata ini maknanya ganda. Bisa berarti main, bisa berarti mengolok-olok.
Nah, biasanya banyak terjemahan Tanak Yahudi itu kebanyakan menerjemahkan mengolok-olok. Nah, peristiwa ini menjadi alasan pengusiran Hagar dan Ismail. Kalau dia sedang main dalam pengertian tidak ada insiden apa-apa, rasanya itu adalah kecemburuan Sarah yang berlebihan. Dan saya kira memang dalam konteks keluarga poligami kan pasti seperti itu. Tetapi dalam terjemahan mengolok-olok itu kayaknya lebih tepat, dan itu pula yang sebetulnya dikutip dalam Galatia pasal 4 ayat 29. Tetapi terjemahan main itu juga tidak salah, karena itu memang makna dari teks aslinya seperti itu. Cuman kalau kita melihat konteksnya ya, misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 29 itu Rasul Paulus juga menggunakan kata yang sama yang digunakan oleh penafsiran-penafsiran Yahudi. Dia yang diperanakkan dari daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Sebagai kiasan relasi antara gereja sebagai Israel rohani yang dilambangkan Sarah dengan Israel jasmani yang dilambangkan Hagar. Lebih jelasnya saya akan membaca kitab Galatia pasal 4. Ya. Kenapa Paulus menggunakan kata-kata menganiaya, dan Paulus berbicara dari sudut apa sehingga dia mengatakan menganiaya? Karena sebetulnya dalam hal seperti ini kita memang mesti melihat bukan sekedar teksnya tapi juga konteksnya dan bagaimana teks itu dimaknai pada konteks dari penulisnya masing-masing ya. Seperti Paulus dengan konteksnya ketika terjadi pertentangan antara orang-orang Kristen yang sangat ke-Yahudi-Yahudian atau berpikir secara legalistik ya. Nah, itu dalam dalam Galatia pasal 4 mulai 21 itu Paulus mengatakan, katakanlah kepadaku hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham memiliki 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak yang di perempuan yang merdeka oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Nah, Gunung Sinai ini maknanya apa? Taurat yang diturunkan kepada Musa, khususnya perjanjian Sinai itu adalah 10 hukum Allah, Asyeret, Hadifarim. Jadi itu digambarkan dengan Hagar di Sinai, artinya perjanjian lama, itu artinya perjanjian Sinai. Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Jadi gunung Sinai itu di tanah Arab. Ini tentu peta zaman Paulus. Jangan disamakan dengan peta di zaman sekarang. Sekarang Sinai di tanah Mesir, ya kan? Kalau misalnya perjanjian antara Israel dengan siapa itu Raja Mesir Anwar Sadat tidak terlaksana, tentu sebutannya bukan Sinai di tanah Arab, Sinai di tanah Mesir, tapi Sinai di tanah Israel. Karena waktu itu Sinai sudah dicaplok oleh Israel, maka kita mesti melihat zamannya. Pada zaman Paulus dan minimum itu ditulis oleh oleh geograf yang bernama Claudius Ptolemaeus, yang menulis buku Geographicae Hypogenesis, bahwa memang waktu itu bangsa Arab itu ada 3, yaitu Arab yang di utara, ya Petra, termasuk Sinai, Yordan dan Mesir itu, Sinai itu termasuk Petra, yaitu Anabatian, lalu Arab Deserta, Arab Padang Gurun itu di tengah-tengah yang sekarang namanya Arab Saudi,
dan juga Arabia Felix, yaitu Arab di selatan termasuk Yaman. Nah tentu pada zamannya Paulus memang Sinai itu berada di tanah Arab. Nah baru-baru ini ada seorang yang mengaku arkeolog dan itu dibiayai oleh pemerintah Saudi. Katanya Gunung Sinai yang asli ditemukan di Saudi Arabia, tidak di Mesir. Dan mengutip teks ini, Alkitab sendiri kan mengatakan Sinai di tanah Arab, bukan di tanah Mesir lah. Itu kan petanya berubah, dia tidak paham itu ya. Kemudian di tanah Arab, dan itu sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Iska adalah anak-anak janji. Tapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Dengan demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sekali lagi, di dalam khotbah-khotbah populer, kadang-kadang teks ini dimaknai secara secara polemis sebagai ayat-ayat yang seolah-olah anti-Islam, padahal tidak seperti itu. Justru sebetulnya teks ini menunjukkan bahwa Hagar itu dikaitkan dengan simbol orang Yahudi yang diberi Taurat tapi tidak melihat itu secara rohani, tapi melihat adalah warisan fisiknya. Dan itulah orang-orang Yahudi pada zaman Paulus yang ada di Galatia, yang kemudian ketika banyak dari mereka itu mempengaruhi jemaat untuk kembali kepada paham legalistik terhadap Taurat. Nah oleh karena itu Paulus mengatakan, karena waktu itu orang-orang Yahudi itu menganiaya itu bukan sekedar dalam pengertian fisik. Menganiaya di sini adalah mengolok-olok. Ya, mengolok-olok itu kan sebetulnya kekerasan verbal. Gitu. Kekerasan verbal artinya bukan fisik, tapi mengolok-olok dengan kata-kata pedas itu sebetulnya adalah penganiayaan atau kekerasan secara verbal. Itu yang sebetulnya dilakukan oleh banyak sekali orang-orang Parisi yang sangat legalistik, dan sebagian ketika mereka menjadi Kristen, lalu mereka memaksakan pandangan legalistiknya itu terhadap orang-orang Kristen, bukan Yahudi. Nah, dalam konteks seperti itulah Paulus mengambil kata-kata mengolok-olok itu dalam makna yang seperti banyak dari penafsiran-penafsiran Yudaisme, kata misahek, yaitu mengolok-olok. Bukan sekedar main. Kalau sekedar main, saya kira apa alasannya Sarah harus mengusirnya? Itu sepertinya sekalipun ada di dalam konteks bahwa rumah tangga yang poligami itu memang ada sifat cemburu dan sebagainya, tapi rasanya bukan itu. Bukan sekedar itu. Kalaupun unsur itu ada, tetapi bukan itu yang menjadi alasan utama. Kemudian Tuhan anehnya kenapa membiarkan keinginan Sarah itu, ya? Kenapa Tuhan seolah-olah membiarkan keinginan Sarah itu? Sekalipun Abraham sebenarnya sebal hati, itu jelas-jelas disebutkan di dalam teks ini, sebal hati karena sikapnya Sarah tadi. Tetapi seolah-olah Tuhan membiarkan, ya, bertambah besarlah anak itu, ya disapih, dan usia penyapian itu antara 2 tahun sampai 3 tahun. Ada yang disapih 2 tahun, ada 3 tahun. Orang Yahudi seperti itu. Kemudian
Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham, dalam terjemahan lain, sedang main dengan Ishak. Dalam terjemahan Rabbi Nosom Skirman, itu sedang memperolok-olok. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Maksudnya keturunannya di dalam konteks perjanjian. Anak perjanjian yang kemarin kita pelajari, makanya orang Yahudi selalu berdoa dengan jalur perjanjian Abraham, Ishak, Yakub. Bukan berarti Ismail itu bangsa terkutuk, tidak. Tetapi bukan jalurnya perjanjian itu. Kemudian, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi bangsa, karena ia pun anakmu. Tuhan tidak pernah tidak adil, dia selalu adil dalam jalannya. Jadi seolah-olah begini kejadiannya, kalau saya kalimatkan dengan bahasa bebas. Ketika Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, itu adalah sesuatu yang secara tidak langsung dia kembali kepada tatanan hidup hukum sosial yang lama, yang oleh Tuhan suruh tinggalkan ketika Abraham suruh meninggalkan Ur ke Haran, Haran ke tanah Kanaan. Tinggalkanlah negerimu, termasuk hukum adat istiadat yang di mata Tuhan itu tidak sesuai dengan rencana agung yang dilakukannya, yaitu proyek keselamatan ilahi tadi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit di mata Sarah karena dia mandul tadi, dia ingin dapat anak dari Hagar, lalu diberikan kepada Abraham. Putusan ini sudah dilakukan oleh 3 pihak tadi, yaitu Sarah, Hagar, dan Abraham. Nah, dengan segala dinamika pula Tuhan mengajar kepada mereka, inilah resiko dari kehidupan perkawinan yang poligami tadi. Nah, konsekuensinya ya harus seperti ini. Tetapi Tuhan kan menjanjikan kepada Ismail, dia akan kujadikan bangsa yang besar. Dan dia akan tinggal berhadapan dengan semua saudaranya. Itu diulang di dalam pasal 16, di hadapan saudaranya itu artinya bisa diartikan dia akan tinggal di depan saudara-saudaranya. Artinya bangsa Israel tinggal menetap di tanah perjanjian, bangsa Arab sebagai bangsa nomaden itu tinggal bersebelahan dengan saudara Israel tadi. Maka orang Israel disebut sebagai Bene Israel, sedangkan orang Arab disebut Bene Hamidbar, anak-anak dari padang gurun, ya. Maka tinggal berhadapan. Nah, sekarang dengan situasi keluarga yang seperti ini, Tuhan bukan membenarkan apa istilahnya kesewenang-wenangan terhadap Hagar, tidak. Tetapi Tuhan seolah-olah mau berkata bahwa dengan jalan ini, maka janji Tuhan itu akan terpenuhi. Bahwa Israel akan menjadi bangsa besar yang akan melahirkan Mesias, dan bangsa Arab juga akan melahirkan bangsa besar yang tinggal berhadapan dengan bangsa Israel. Seumpama Hagar dan Ismail tidak pergi dari Hebron, dari rumah Abraham dan Sarah, tentu bagaimana persebaran keturunan Ismail tidak akan terjadi seperti janji Tuhan. Jadi di balik semua peristiwa yang seolah-olah itu tidak dipahami secara sesaat, pada saat kejadian itu berlangsung, ternyata Tuhan itu memiliki rencana yang lebih besar daripada kehidupan kita. Kita pun kadang-kadang juga seperti itu. Sesuatu yang sudah kita pilih dan beresiko pilihan itu harus kita tanggung. Tapi ketika Tuhan itu melakukan sesuatu atas diri kita, rasanya kita protes.
Tapi sesungguhnya di balik itu semua memang Tuhan konsekuen dengan janjinya. Ya. Kemudian itu yang bisa dilihat sehingga pemaknaan Galatia pasal 4 ayat 29 itu bukan harus diartikan bahwa bangsa Arab itu pengacau, terkutuk, bukan itu. Tapi itu justru konteksnya Hagar di sini adalah bangsa Yahudi yang menolak Kristus, yang menganiaya umat Kristen yang masih posisinya lemah waktu itu di Galatia, dan diumbang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran legalistik yang oleh Paulus dikatakan sedikit ragi mengklamirkan seluruh adonan. Antara lain orang-orang Yahudi yang memaksakan hukum lahiriah yang legalistik tadi, termasuk kewajiban sunat. Itulah sebabnya Paulus tidak mau menyunatkan Titus agar tidak merembet kemana-mana. Sebaliknya dengan alasan konteks yang berbeda, Paulus menyunatkan Timotius agar pelayanannya tidak menjadi batu sandungan karena orang tuanya adalah Yahudi dan Yunani. Itu saya kira. Kemudian penyapian anak dalam budaya Yahudi tadi disampaikan biasanya 2 tahun atau 3 tahun. Saat itulah Hagar dan Ismail diusir Sarah. Nah kalau gitu umur Ismail berapa? Ini yang menjadi olok-olok lagi setelah olok-olok yang dikatakan bahwa 90 tahun kok mau diambil istri. Jadi ketika Ismail lahir, Abraham berusia 86 tahun. Kita bisa menghitung ini. Kejadian 16 ayat 16. Waktu disunat usia Abraham 90 tahun. Ismail 13 tahun. Kejadian 17 ayat 24-25. Karena usia Abraham 100 tahun saat Ishak lahir, Kejadian 21 ayat 5, maka usia Ismail saat lahirnya Ishak 14 tahun. Ditambah 2 atau 3, artinya usia penyapian, maka saat pengusiran usia Ismail 16 atau 17 tahun. Nah, olok-olok yang berikut lagi disampaikan oleh kelompok-kelompok polemik yang biasanya menyerang iman Kristen itu. Menertawakan ini. Mungkinkah remaja yang berumur 16 tahun diletakkan di pundak ibunya? Berkenaan dengan pasal 21. Wa yaskem Abraham babukir. Maka bangunlah sedini mungkin Abraham pagi-pagi itu. Artinya bangun dini pada pagi-pagi itu ya. Bukir itu adalah pagi, makanya bukir tov selamat pagi. Wajikah lehem. Lehem itu artinya roti ya, dan kemudian mengambil roti. Mengambil roti wahemet mayim dan kirbat yang berisi air. Wajiten dan memberikannya el Hagar kepada Hagar. Sam al sikmah dan meletakkannya di atas baunya. Viet hayalet dan anaknya. Nah ini memang kata ini mengandung mengandung pengertian yang bisa lebih dari satu. Ya, terjemahan lain begini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar. Berarti Ismail yang sudah berumur 16 tahun atau 17 tahun tadi diletakkan di bau Hagar. Kemudian disuruh nyalah perempuan itu pergi. Ini terjemahannya begitu, dan maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Berseba. Tapi terjemahan Rabbi Nasom Skerman itu lebih harafiah. Abraham bangun early morning, took bread, mengambil roti and a skin of water, dan sekirbat air, and gave them, dan memberikan roti dan air itu to Hagar, kepada Hagar. He placed them, dan menempatkan itu on the shoulder, pada punggungnya, pada bahunya, along with the boy, bersama-sama dengan anaknya. Kemudian menyuruhnya dia pergi. Jadi sebetulnya ini dua-duanya benar terjemahan ini. Ya, kalau di runut itu bisa
ada 3 kemungkinan. Ini saya juga memberikan rujukan masing-masing dari siapa yang menerjemahkan seperti itu. Saya tidak hanya mengambil dari terjemahan NIV, King James, New King James atau American Standard Bible, tapi saya kutip juga dari terjemahan Yahudi. Ya, ada 3 makna dari ungkapan waditan al-Hagar, dan ia memberikan itu kepada Hagar, ya. Sam al-Sikmah, dan meletakkan di atas baunya V et Hayelet, dan anaknya, atau dan Hayelet sang anak. Makna pertama, Abraham memberikan, perhatikan kata kerjanya yiten, roti dan sekirbat air kepada Hagar, dan meletakkan, kata kerjanya Sam. Maksudnya apa yang diletakkan? Roti, air, dan anak itu ke bau Hagar. Inilah yang dipilih oleh terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi roti, air, dan Ismail di bau Hagar. Tetapi meletakkan Ismail di bau itu maknanya simbolis, bukan maknanya harafiah. Roti dan air itu benar-benar ditempatkan dalam makna harafiah. Tetapi Ismail di bau Hagar itu dalam makna simbolis. Arti kedua, Abraham memberikan yiten, roti dan kirbat air kepada Hagar, Hagar, dan meletakkan wasam, roti dan kirbat air tadi, al-sikmah, di atas bau Hagar, tapi juga et hayelet, dan anaknya bisa berarti di atas bau Hagar dan di atas bau anaknya Ismail. Inilah terjemahan yang diambil oleh Abarbanel, seorang Yahudi juga, terjemahan Yahudi juga. Jadi dalam konteks ini, roti dan air di bau Hagar dan bau anaknya. Jadi Ismail juga bawa, Hagar juga bawa. Ini terjemahan yang dipilih oleh Rabbi Abarbanel. Kemudian makna ketiga, ini yang dipilih oleh Rabbi Rambam, dan Rabbi Rambam itu sangat terkenal, Rabbi abad pertengahan. Abraham memberikan yiten, roti dan kirbat air. Jadi yang diberikan roti dan kirbat air. Dan juga sang anak kepada Hagar. Yang diberikan itu roti, sekirbat air, dan Ismail. Lalu meletakkan, yang Sam al-Sikmah meletakkan pada baunya itu roti dan kirbat air saja di atas baunya. Sementara Ismail diberikan untuk pergi bersamanya. Itu juga bisa. Jadi sebetulnya yang menertawakan itu ya tidak mengerti bahwa dalam semua bahasa itu kan mengalami hal seperti itu. Dan kita harus melihat konteksnya seperti apa. Terjemahan Lembaga Alkitab tidak salah. Karena memang makna itu juga ada. Dan ada terjemahan-terjemahan lain yang juga memakai kata itu. Tetapi tentu tidak hanya bisa membaca teksnya, tapi juga konteksnya, dan juga mungkin adalah hal-hal lain yang lebih berkaitan, budaya, kemudian sejarah, dan sebagainya. Jadi persoalan yang sering muncul itu adalah frasa V et hayelet, dan sang anak atau dan anaknya. Itu tergantung dikaitkan dengan kata kerja apa. Kalau dikaitkan dengan kata kerja yiten, berarti yang diberikan itu roti, sekirbat air, dan Ismail. Diberikan kepada Hagar dalam tanggung jawab Hagar. Sementara roti dan sekirbat air tadi untuk bekal di jalan. Tapi kalau itu dikaitkan dengan kata Sam al-Sikmah, meletakkan di atas baunya, Ismail juga diletakkan di atas baunya, itu artinya simbolis. Kita kan melihat lebih lanjut ya. Misalnya ini penafsiran dari rabi-rabi dan juga kalangan Kristen tentang apa yang kemudian dialami setelah Hagar dan Ismail itu diusir. Jadi sekarang ditambah lagi dengan ayat 15. Maka dibuanglah anaknya itu di bawah semak-semak. Sekarang
Bagaimana anak usia 16 tahun, 17 tahun dibuang ke semak-semak, itu lebih tidak masuk akal lagi, katanya begitu. Nah, Rabi Rambam menafsirkan buat tasleh, ya dari kata salah. Tapi jangan dipikirkan dondong apa salah, ini salah dalam bahasa Ibrani. Artinya kata ini dimaknai membuang itu bukan dalam pengertian mengangkat Ismail, apakah ibunya kuat mengangkat anaknya yang umur 16 tahun, itu tidak. Tetapi Rabi Rambam menafsirkan seperti bunyi Mazmur 51 ayat 13. Ya, janganlah membuang aku. Al tasliheni milefaneha. Janganlah membuang aku di hadapanmu. Biruah katsika altika mimeni. Dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Jangan membuang aku itu justru menunjukkan kepasrahan Hagar. Ini menurut tafsiran Rabi Rambam. Bahwa Tuhan, saya tidak kuat lagi menanggung semuanya ini. Apakah engkau akan membuang anakku dari hadapanmu? Kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah kata yang justru menunjukkan kepasrahan seorang Hagar akan apa yang sedang dialaminya. Dan itu menurut tafsiran Yahudi loh, Rabi Rambam. Kemudian dalam Kejadian 21, 17, 19, lalu malaikat menampakkan diri kepada Hagar. Ini keliru nulisnya ya, karena saya kadang-kadang banyak kekeliruan tulis begini. Ya, Hagar bukan Hagar. Agar ia jangan takut hai Hagar. Allah mendengar suara anaknya itu. Wa yisma iluhim et kol hanaar. Lah ini. Di sini tidak hanya digunakan kata yelet, tetapi digunakan kata naar. Terus terang harus saya sampaikan saudara-saudara, kalau saudara membaca banyak buku panduan tentang kitab Kejadian, di kalangan orang-orang Kristen itu kan ada yang menganut teori sumber. Nah, teori sumber itu adalah teori yang mengkaitkan Taurat itu, ada yang dari sumber Elohis yang memakai kata Elohim, ada teori yang memakai sumber Yahwis yang memakai kata tetragramaton Yahweh, ada sumber Deuteronomis, ada sumber Christ Tradition, 4 sumber EJDP. Menurut teori ini, ya, bahwa teks-teks yang berbicara tentang Ismail seolah-olah ini digambarkan anak kecil itu sumber yang berbeda dengan teks yang menggunakan Ismail seolah-olah sudah dewasa. Sudah remaja. Jadi tumpang tindih sumber itu yang membuat kekacauan dalam kitab Taurat. Itu teori. Tetapi tidak seperti itu sesungguhnya. Saya menolak teori itu, tetapi coba kita lihat secara jernih ya. Bangunlah dan angkatlah anak itu. Jangan ditafsirkan bangun ya sudah bangun. Angkatlah apa? Hagar kuat mengangkat anak umur 16 tahun ya jangan seperti itu. Berarti kalau ada satu hal yang sifatnya itu majasi, artinya alegoris dalam konteks bahasa, berarti di tempat lain juga. Kadang-kadang kita lupa mengkritik teks yang ribuan tahun yang lalu. Bahasa kita sehari-hari pun, kita kadang-kadang yang sifatnya metafor dan sifatnya letterlah itu sering campur aduk misalnya. Bagaimana kerasan sudah ya kuliah di sini? Ya sudah Pak, namanya orang belajar Pak ya, sambil menyelam minum air. Itu kira-kira teks seperti itu kalau dibaca 4.000 tahun yang lalu. Mana ada kolamnya, kok dia menyelamkan gitu kan? Karena dia tidak tahu. Di satu pihak kata, belajar ya sungguh-sungguh itu adalah harfiah. Tetapi ketika ya sudah bagaimana lagi Pak, namanya kita mahasiswa ya, menyelam sambil menyelam minum air. Mana kolamnya? Masa begitu? Ini kan kata-kata yang sifatnya alegoris bersama-sama dengan bahasa sehari-hari muncul. Terus kemudian, pamit Pak, ya hati-hati ya, salam sehat. Terus dia membaca pantun misalnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah
menumpang mandi. Nah, kalau ada waktu yang panjang kita bertemu lagi, itu kalau ngomongnya begitu di Padang atau di Riau, kan biasa begitu. Konteksnya apa? Begitu dipahami oleh orang Inggris yang tidak tahu budaya Melayu, bingung dia. Nah, seperti ini. Jadi, kadang-kadang itulah ketidakcukupan dari seorang peneliti yang muncul dari zaman yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda. Kompleksitas ini seolah dihapuskan. Nah, Alkitab sendiri menyebutkan bahwa Ismail tidak hanya disebut Yelet, ya, Wi'et Hayelet dan anaknya, atau dan sang anak, tetapi juga disebut Na'ar, pemuda, atau yang sudah berusia belasan tahun ke atas, ya. Bangunlah dan angkatlah anak itu dan bimbinglah ia, sebab aku akan menjadikan bangsa yang besar. Di sini Ismail disebut Hayelet, sang anak, dalam korelasinya dengan Hagar ibunya. Sekaligus dia disebut Hana'ar, pemuda, yang menunjuk kepada usianya. Ini mirip kalau orang Batak menyebut anaknya Buyung. Mirip kalau orang Jawa menyebut anaknya Le. Gitu? Ibu saya itu menyebut saya yang sudah beranjak tua begini tetap Le. Artinya saya adalah Yelet dari ibu saya. Tetapi saya tidak lagi Yelet dalam pengertian umur. Saya bukan bayi lagi. Dalam konteks saya hubungan dengan ibu saya disebut Le, disebut Yelet. Tapi dalam konteks usia, saya bukan lagi Yelet. Begitu loh kira-kira. Nah, yang menarik, Rabbi Hirsch mengatakan bahwa Yelet tidak hanya merujuk kepada anak kecil, tergantung konteksnya. Katanya dia, sebab Yusuf disebut juga Yelet ketika ia berusia 17 tahun. Dalam Kejadian 37-30. Jadi katanya Rabi ini, kalau usia rata-rata manusia pada zamannya Taurat itu 120 tahun, seperti usia Musa, dan kini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun kan gitu kata pemazmur. Maka katanya Rabi ini, 17 tahun pada masa itu sama dengan kira-kira 10 tahun pada masa sekarang. Ini saya hanya kutip, Anda boleh setuju boleh tidak, ini saya kutip dari Rabbi Hirsch, dan seorang Rabbi yang banyak sekali dijadikan rujukan di abad modern ini. Ya. Nah, kemudian Kejadian pasal 21, 20, 21 mencatat Allah terus menyertai Ismail hingga dia bertambah besar, akhirnya dia menetap di padang gurun sebagai seorang pemanah, dan dia tinggal di padang gurun Paran, ya, dan ibunya mengambil istri baginya di tanah Mesir. Ini teks yang tertulis di dalam kitab Taurat. Fakta bahwa ibunya mengambil istrinya baginya di tanah Mesir menunjukkan tugas Hagar mendampingi putranya sudah tuntas karena sampai menikah. Kalau Anda membaca dalam buku Talmud, ya, dalam berbagai traktatnya, tugas orang tua itu selesai sampai anaknya menikah. Di sini Abraham meletakkan Ismail yang tanpa bapak, artinya fatherless, itu artinya bukan dia tidak punya bapak, tapi artinya hidup dalam pengasuhan ibunya di atas bahu Hagar. Kalau terjemahan Lai ini diterima, dan kata di atas bahunya itu bermakna simbolis. Ada juga rabi yang menafsirkan seperti itu. Nah, kemudian setelah Hagar mengawinkan putranya, selesai tugasnya. Dan itu sesuai dengan etosnya bangsa Yahudi. Bahwa seorang tua itu mendampingi anaknya selesai sampai dia menikah. Itulah sebabnya narasi teks ini ditutup dengan Ismail telah mengambil seorang istri baginya di tanah Mesir. Nah, sekarang saya ingin bandingkan dengan sebuah targum yang sangat muda, ya. Targum Pseudo Yonatan. Kenapa disebut Pseudo Yonatan? Karena targum itu terjemahan bahasa Aram, terjemahan yang sifatnya lebih bebas, parafrase, mengandung tafsiran, itu targum.
Nah, Targum itu ada banyak ya. Sebelum zaman Kristen itu kalau disebut Targum ya ada misalnya Targum Ayub yang ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati. Lalu ada Targum Onkelos itu yang ditulis kira-kira abad pertama Masehi. Ya. Kemudian Targum Yonatan untuk kitab Nabi-Nabi. Itu ditulis kira-kira abad 2 Masehi. Tetapi ada Targum Pseudo Yonatan. Ini secara salah disebut Yonatan bin Unsial. Padahal sebenarnya penulisnya bukan Yonatan, maka disebut Pseudo Yonatan. Ini ditulis setelah penaklukan Islam. Jadi menurut Rabbi Gottlieb, ini ditulis abad ke-8 Masehi, bahkan menurut Rabbi Menahem Rekanati yang hidup pada abad 13 ya, dari tahun dia lahir tahun 1250 dan meninggal tahun 1310. Ditulis pada periode perang salib abad ke-13-14. Dan di situ Ismail diberi nama istrinya oleh tafsir Rabbi tafsir Pseudo Yonatan ini. Yaitu misalnya. Dan dalam terjemahan Pseudo Yonatan, ia tinggal di padang gurun Paran mengambil istri namanya Adisa, tapi menceraikannya. Dan ibunya mengambil baginya Fatimah dari tanah Mesir sebagai istrinya. Jadi istrinya Ismail itu ada dua. Yang pertama namanya Adisa. Kalau menurut Pirkei Derab Eliezer itu Aisyah. Jadi yang pertama namanya Aisyah, kemudian diceraikan, ganti namanya Fatimah. Pertanyaannya, apakah sumber Yahudi seperti ini bisa diterima? Jangan sekedar yang nulis orang Yahudi tertulis dalam huruf Ibrani kemudian dianggap sama kualitasnya dengan Targum yang lebih tua, misalnya Targum Onkelos, ya, atau Targum Yonatan untuk kitab Nabi-Nabi, tidak sama. Nah, pada saat penaklukan Islam itu, saling mempengaruhi antara Islam dan Yahudi itu juga terjadi. Itulah sebabnya muncul kisah tentang nama istrinya Ismail. Ini kira-kira lebih lanjut seperti ini ya. Pirkei Rabbi Eliezer. Itu asalnya dari abad 9, awal, akhir abad 8, membuat tambahan kisah pada Alkitab. Dan Ismail menetap di padang gurun telah mengambil istri dari perempuan Moab namanya Aisyah, katanya. Terus dikisahkan begini, setelah 3 tahun Abraham pergi menemui Ismail putranya, setelah bersumpah kepada Sarah bahwa ia tidak akan turun dari ontanya di tempat tinggalnya Ismail nanti. Ia tiba di sana pada tengah hari dan menemukan di sana istri Ismail, yang namanya Aisyah tadi. Dia berkata, di mana Ismail? Dia menjawab, dia pergi dengan ibunya untuk membawa buah dan kurma dari padang gurun. Dia berkata kepadanya, beri aku sedikit roti dan air, karena aku sangat pingsan. Sangat capek, bukan pingsan, karena perjalanan melewati gurun. Dia berkata kepadanya, saya tidak punya roti dan tidak punya air. Nah, lalu kurangnya keramahan Aisyah dalam kaitan dengan keberadaannya sebagai wanita Moab, suku yang menurut laporan Taurat juga tidak membawakan roti dan air kepada Bani Israel ketika mereka membutuhkan, seperti disebutkan dalam kitab Ulangan pasal 23. Maka Abraham memberikan isyarat agar putranya menceraikan istrinya Aisyah tadi. Istrinya bernama Aisyah. Abraham berkata kepadanya, kalau Ismail pulang katakanlah kata-kataku ini. Anak dari orang bijak itu seperti setengah dari kebijaksanaan itu. Lalu katakanlah kepadanya, seorang laki-laki tua dari tanah Kanaan datang untuk menemuimu Ismail dan berkata, tukarkan ambang pintu rumahmu, karena itu tidak baik bagimu. Ismail tanggap apa yang dimaksud bapaknya. Ketika Ismail datang, diceritakan apa yang disampaikan orang tua dari Kanaan tadi. Dan Ismail mengerti. Agar kemudian memanggil seorang gadis dari rumah ayahnya yang namanya adalah Fatimah. Jadi kemudian dikawinkan dengan perempuan Mesir. Nah, pertanyaannya apakah kisah seperti ini bisa dipercaya? Ya, pertama-tama
Ya, karena kisah ini kan muncul pada setelah abad ke-8. Yang kemudian bisa dibandingkan kira-kira apakah pada tahun 2000 sebelum Masehi atau 1900 sekian sebelum Masehi, zamannya Abraham dan Ismail, itu sudah muncul nama Arab seperti Aisyah, sudah muncul nama Arab seperti Fatimah, ya. Itu mesti dipikir. Inilah bedanya antara arkeologi Alkitab dengan sembarang tulisan asalkan bahasanya Ibrani. Ini kita harus menyeleksi sumber gitu loh. Jadi orang Kristen sendiri jangan minder wardahai komplek dengan segala sesuatu yang berbau rabi. Rabi dewe ya iso kok. Gitu loh artinya. Jadi kadang-kadang kita ini minder itu loh. Saya menunjukkan, bandingkan sekarang penemuan batu Rosetta di Mesir. Ini kalau kita bicara sejarah. Ketika ini karena jasanya orang Kristen ini harus diakui, penemunya ada yang baca juga orang Katolik, gitu. Itu kalau enggak ada penemuan batu Rosetta mungkin sejarah Mesir kuno kaitannya dengan Alkitab itu hanya tergantung dengan mengotak-atik teks Ibrani itu saja meskipun konteksnya berbeda. Kalau mengotak-atik teks Ibrani konteksnya adalah Yerusalem, ya itu pastilah. Tapi kalau mengotak-atik teks Ibrani tempatnya di Mesir pada zaman Yusuf, ya itu mesti dipertanyakan dulu. Makanya dulu para rabi pusing 7 keliling mencari nama Potifera atau nama Sabnah Paneah di dalam kitab Kejadian pada periode Yusuf di Mesir, karena itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Setelah ditemukannya batu Rosetta, baru ketemu itu mana Sabnah Paneah itu. Potifera, Neit, itu nama-nama Mesir kuno. Tidak ada nama Fatimah di sana misalnya. Jadi artinya bahwa jangan kita ini memberikan bobot lebih pada tafsiran alegoris hanya karena ditafsirkan oleh para rabi yang berbahasa Ibrani, mengalahkan teks Qumran dari Laut Mati yang berasal dari abad sebelum Yesus. Nah, semoga cara pandang dan atau paradigma seperti ini bisa mendasari dalam pembelajaran kita sehingga kita tidak mudah bingung dengan munculnya banyak tafsir. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal
daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan,
dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.